منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الشر الفاتحة. Alhamdulillah, langsung niki untuk Pak Kadus bersama para RT, para guru, para asatiz barengin Maulana tempat khidmat insyaallah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu ndot ala kadar niki ndak peduli ya ada bega insyaallah langsung ayo kancing Ustaz. Ustaz ya penjelasan para Pak Kadus tak tahu insyaallah. Kemudian Guru Yasa dan juga Bapak Kadus hadir dan segenap para hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, yang alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, kelonggaran untuk bisa melaksanakan ibadah saum kita hingga ke malam yang ke-22. Maka ini satu anugerah yang perlu kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Karena apa? Kalau kita tengok ke belakang, mungkin Ramadan yang kemarin adalah salah seorang dari keluarga kita, mungkin adik kakak kita, atau orang tua kita, atau tetangga kita, atau teman kampung kita yang dulu masih terawih bareng dengan kita, kadang buka bareng dengan kita, tapi sekarang sudah berangkat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita pahami ini semua taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Harus ini mantap dalam hati kita bahwa segala pun yang kita buat ini, apapun itu, ketaatan apapun itu, murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran ini kan disebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa kalian, sempurnakan 30 hari atau 29 hari. Kemudian bertakbirlah kalian. Jadi nanti ketika selesainya ibadah sholat kita itu ada namanya Idul Fitri. Nah di sana kita diperintahkan takbir, walitukabbirullah. Kemudian takbirlah atas apa? Ala ma hadakum, atas hidayah, taufik, pertolongan yang Allah berikan kita sehingga mampu sebulan penuh kita melaksanakan puasa, qiyam, siyam, qiraah, semua itu kalau enggak dari anugerah maunah pertolongan Allah kita enggak mau. Maka Allah sebutkan walitukabbirullah, maka bertakbirlah kalian ala ma hadakum, atas hidayah yang aku beri kepada kalian sehingga kalian mampu puasa, mampu sholat, mampu qiraah, mampu sedekah. Itu semua dari kepada Allah. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikatnya. Hakikatnya memang semua apapun yang kita buat, ketaatan yang kita buat ini Allah yang mampukan kita. Tadi kita dengar imam kita, masya Allah suaranya itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan pula dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada.
Kalau bukan karena fadl anugerah Allah dan rahmat Allah, tidak ada satupun orang yang akan bisa selamat dari kalian. Kalau bukan karena pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita, enggak ada satupun kita yang bisa selamat dari keburukan hawa nafsu kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan rahmat Allah, anugerah Allah yang Allah berikan ke kita, mungkin kemana setan pergi itu kita akan ikut. Cuman karena Allah yang tolong kita, Allah yang tolong kita sehingga kita mampu melawan bisikan-bisikan syaitan. Karena rahmat dan anugerah Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin, kata Allah. Kalau bukan karena rahmatku, anugerahku, semua kalian jadi orang-orang yang rugi, kata Allah. Jadi kita selamat. Secara hakikatnya ini bukan karena kemampuan kita. Kita bisa amal bukan karena kesolehan kita, bukan karena ketakwaan kita, bukan. Karena murni kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus mantap dalam hati kita ini. Insyaallah ya. Bahkan dalam ayat lain, wa bima rahmatin minallahi linta lahum, kata Allah. Ini kepada Nabi Muhammad. Wa bima rahmatin minallah, karena rahmat daripada Allah, linta lahum, wahai Muhammad, kamu bisa berbuat lembut kepada mereka. Jadi Nabi kita Muhammad bisa lembut kepada umatnya itu. Juga siapa yang kasih? Allah, bukan dari diri beliau. Jadi semua apapun ketaatan yang kita buatin nabikan, ini semua karena Allah, bukan karena soleh kita, takwa kita, bukan. Karena kasih sayang Allah. Dia yang bisa ngomong di sini juga kasih sayang Allah. Ustaz-ustaz yang bisa bimbing kita ini karena kasih sayang Allah. Kalau seumpama ayat yang ini diperlihatkan ke si depan ini, mungkin jangankan mau dengar, mau tengok, dia tidak akan mau sido. Tapi karena ditutup ayat yang di hadapan sido oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa begini. Kita semua ini yang kelihatan jadi penceramah-penceramah ini. Kita bisa begini, dihormati, dimuliakan sama orang-orang karena ayat kita ini ditutup oleh Allah. Kalau dilihatkan saja, mungkin orang gak akan mau lihat kita, apalagi mendengar ceramah kita. Salah ya? Maka dalam syarah kitab Al-Hikam, Sayyidi Ahmad ibn Athaillah itu menyebutkan, sahib jahlaka bil ilm, kata beliau, temani kebodohan kamu itu dengan ilmu. Jadi bodoh ini penyakit. Kebanyakan isi neraka itu orang-orang bodoh. Ketika Nabi dimi'rajkan itu, lamma usriyabi para'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Ketika aku dimi'rajkan oleh Allah, kebanyakan kulihat, kata Nabi, isi neraka itu kebanyakan orang-orang fakir. Para sahabat ini dengar nasihat Nabi ini bingung. Ya Rasulullah, masa dengan fakir lu di neraka, sementara dengan fakir itu 500 tahun lebih dahulu masuk surga ketimbang orang kaya. Tapi kok orang fakir banyak di neraka? Aminal mal, salah seorang sahabat bertanya, Rasulullah, apa karena harta? Fakir harta dia banyak di neraka. Minal ilm, karena fakir ilmu. Di saat orang bodoh, tidak ngerti ilmu, khususnya ilmu agama, maka dia buat amal yang tidak sesuai dengan aturan. Sehingga apa? Walaupun buat amal, tapi amalnya bermudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka temani kebodohan kamu itu bil ilm, dengan ilmu. Apakah sudah punya ilmu? Selamat? Selamat? Hah? Belum. Jangan merasa aman kalau sudah jadi alim. Wasahib ilmaka bil amal. Barengi ilmu kamu itu dengan amal. Karena janji-janji Allah dalam Al-Quran itu akan diberi dengan dibarengi amal ilmu. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa banyak itu, wa amilus sholihat. Baru ada janji jannah, janji macam-macam Allah berikan. Maka
Bukan nggak cukup ilmu saja, tapi barengi setiap ilmu kita ini dengan amal. Kemudian yang kedua, apakah sudah punya ilmu, sudah beramal, selamat? Selamat? Belum tentu kembali. Wasahib amalaka bil ikhlas. Kemudian barengi setiap amal yang kamu buat ini dengan ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan niat yang lain-lain, ingin perhatian manusia, ingin macam-macam, jangan. Ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa, sudah ikhlas, selamat? Selamat? Wah, ikhlas selamat? Hah? Selamat sih? Selamat? Wah, ikhlas? Belum. Maka boleh katakan yang terakhir ini, wah sahib ikhlasaka bitabarri an haulik wa quwwatik. Bersihkan, kalau sudah mampu ikhlas itu daripada merasa mampu untuk ikhlas. Dan ikhlas kita ini kita nafikan bukan karena kita, tapi Allah yang tolong kita untuk bisa ikhlas, baru kita selamat. Ikhlas saja tidak cukup. Ikhlas ini mungkin awal kita bisa ikhlas, pertengahan bisa riya, pertengahan bisa, akhir bisa riya, kadang sudah sebut-sebut. Nah, supaya selamat, sahib ikhlasaka, temannya ikhlasmu itu bitabarri an haulik wa quwwatik, daripada kamu mampu merasa ikhlas dengan kekuatanmu sendiri. Insyaallah ya. Nah, tetap kita tanamkan setiap amal, tanamkan la haula wala quwwata illa billah. Setiap apapun kebaikan atau apapun kita buat, ini karena Allah yang tolong saya, ini kalau Allah yang mampukan saya. Maka insya Allah kita tidak akan pernah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya. Kemudian salawat serta salam tidak pula lupa kita haturkan dan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama sedia kita tahu bahwa beliau adalah salah satu daripada nikmat yang agung, yang amat besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi inti nikmat yang Allah berikan yang paling besar, yang paling agung, Nabi Muhammad ini sudah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Abdul Aziz bin Zainuddin bin Abdul Aziz bin Ali Al-Maribari ini dalam kitab muqaddimahnya I'anul Talibin, beliau mengatakan, ma min ni'matin zahiratin wala batinatin illa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababuha. Tidak ada nikmat yang zahir ini nikmat apapun yang kita rasakan ini, kendaraan, istri, anak, udara, rumah, apapun pekerjaan, dan yang batin agama ini, kita kenal Allah, bisa ibadah, bisa apapun ketaatan yang kita buat, illa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababuha, murni itu karena sebab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nikmat yang zahir, yang batin itu sumbernya Rasul. Maka sebutkan Allah pun dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasula. Sungguh, kalau bahasa ilmu dahulu ini ia kadu dua takkit lam sama qad. Laqad manallahu 'alal mu'minina, sungguh anugerah yang amat agung, yang amat besar, 'alal mu'minina, ke atas itu pada nih orang-orang mukmin, apa, ibba'atsa fihim rasulah, ketika Allah utus rasul kepada kita. Yang tanya daripada negara, ibu-ibu ini dikenal Allah lain seumpama diutus Rasulullah ini, ini dikenal Allah darah seumpama Nabi itu diutus. Mungkin nyembah te batu bisa lebih hina ketimbang itu, nyembah te kera, gajah, monyet yang lebih hina daripada itu. Lalu karena sebab Rasulullah diutus,
kita kenal Sayyid kita semesta, kita kenal tujuan hidup kita kenal ini agama, kita kenal Allah. Itu semua sebabnya karena diutusnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betul-betul dalam hari kita ini harus betul-betul bangga, syukur dengan sebenar-benarnya atas Allah berikan kita seorang utusan yang bukan hanya utusan saja. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Insyaallah ya. Maka dari itu hendaklah kita tambah hari, tambah rasa mahabbah kepada beliau, mahabbah ke ahli keluarga beliau, mahabbah ke sahabat-sahabat beliau, mahabbah ke umat beliau. Kemudian kita usaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam setiap tindak tanduk kita, dan lazimkan lisan kita jangan pernah berhenti membaca sholawat kepada Nabi. Jangan pernah berhenti lisan kita, selagi kita masih melek, jangan berhenti membaca sholawat. Karena intinya di sini nih. Intinya di sini. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu beliau mengatakan, kamu mau kepada murid-muridnya, kamu mau enggak tahu sebesar apa cinta Allah kepada dirimu? Gampang cara deteksinya. Caranya kalau kamu tahu takaran cinta Allah itu kepada dirimu, tengok seberapa besar cintamu kepada Nabi Muhammad. Sebesar apa cintamu kepada Muhammad, begitulah cinta Allah kepada. Kemudian kalau kamu mau tahu sebesar apa cintamu kepada Nabi itu, mau nggak tahu caranya? Tengok sehari itu berapa banyak kamu baca salawat kepada beliau. Itu bukti cinta kita ke Nabi itu tidak pernah berhenti lisan kita baca salawat. Enggak ada ceritanya para aulia Allah, Rabi'ah, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, Sazili, kemudian sahabat, tidak pernah berhenti lisan jadi membaca salawat. Karena kalau zikir ini panas, maka enggak ada istilahnya orang baca salawat itu tersesat, enggak ada. Kalau orang baca Al-Quran yang habis banyak tersesat. Zaman Sayyidina Ali itu, yang bunuh Sayyidina Ali itu siapa? Abdullah Ibnul Muljam, hafiz Al-Quran, Qurra'ul Madinah, Qurra'nya Madinah. Ia membunuh orang yang paling mulia di zaman itu, Sayyidina Ali. Zikir juga, zikir bisa tersesat? Oh bisa, apalagi zikir. Yang enggak bakalan bisa tersesat itu orang ahli sholat, enggak bakalan sudah tersesat. Kenapa? Karena setiap orang baca selawat 1 kali, Allah beri dia rahmat 10 kali. Orang kok dalam rahmat Allah tersesat, enggak bakalan. Enggak ada cerita dimanapun kita tengok ahli selawat tersesat. Kalau ahli zikir banyak, ahli Al-Quran banyak, ahli selawat, awaluman, ahli ilmu tambah banyak lagi. Saya punya guru di Pakistan itu, Maulana Terjamil namanya, sangat Bukhari Tiang itu, Maulana Terjamil, mungkin sudah kenal. Itu beliau sering menyampaikan, kalau menyampaikan ini hadis, beliau nangis. Apa punya hadisnya itu? Awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali akan digeret masuk neraka oleh Allah siapa? Siapa? Al-ulama. Hendaklah kita langsungkan salawat dan salam. Kalau kita harus salawat, insya Allah bimbingan Allah akan selalu bersama kita. Berapa tahun yang dulu tiang sowan biasa ke Temboro, yang minta amalan kepada guru tiang, salah seorang guru tiang itu, supaya Allah mudahkan urusan pondok, urusan rumah, urusan rezeki, urusan keluarga itu. Apa dikasihnya? Salawat, berbanyak salawat, berbanyak salawat. Kalau kamu ahli sholawat, nggak akan bisa tersesat. Kalau kamu tersesat, tidak akan bisa, mesti akan diluruskan. Tidak akan bisa, mau bengkok itu nggak bisa kalau orang sholawat itu. Tapi kalau kamu nggak ahli sholawat, wah jajan yang tersesat, lalu parah diri masih dalam petunjuk. Kamu kita ahli sholawat, parah itu diri itu ahli petunjuk, lalu jajan itu tersesat. Tapi kalau selawat itu mau bengkok itu nggak bisa dia bengkok, dijaga dia rohaniah selawat tersebut. Tetapi kalau tidak ahli selawat,
wah mbeh jangan sesat, aku parante diri kita masih hidayah, wah nyimpang amalan tene, wah nyimpang keyakinan tene, aku parante diri kita masih dalam petunjuk. Salah ya, mantapkan yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tambah mahabbah kita kepada yang mulia baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah ya. Nah, untuk nuzul Quran ini sedikit saja kita bahas. Sepakat para ulama kita, khususnya ulama ahli sunnah wal jamaah ini mengatakan dan meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah. Sepakat misalnya Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sepakat para ahli sunnah, ulama kita sunnah wal jamaah, bahwa kalam ini termasuk bagian dari sifat Allah. Jadi dengan sifat 20 itu, sifat ma'aninya kan, sifat itu Allah ini kan ada berapa sifat Allah? Hah? Bisa ada berapa sifat Allah? Ada berapa? Lama 20 terbatas selalu. Dengan dari sifat itu jadi nanti sifat Allah itu tidak terhitung. Muttasifun bikulli kalam kamalan, bersifatan semua sifat-sifat kesempurnaan. Maka ulama bagi tahu kita dalam kajian ilmu akidah, mungkin yang sudah ngaji pernah dengar, pernah kita buka dulu di mana itu. Para ulama yang sunnah kita ngarahkan kita mengimani di selain kita mengenali Allah itu ada wujud, kemudian kita diperintah mengimani sifat Allah. Karena dengan memahami sifat Allah ini kita akan bisa kenal Allah. Enggak bisa kita kenal Allah ini dengan zat, enggak bisa. Allah itu enggak di narak ruana, di narak ambuna, di bertempat, di bau terang rasa, ngemen dan kenal. Namun terpaksa diri kenal Allah dengan melamun gila. Maka perintah itu dalam Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa ana. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Alladzi la ilaha illa ana, yang tiada Tuhan selain aku. Jadi amalan yang pertama itu perintah itu ma'rifat. Maka ulama banyak menyebutkan awaluddin ma'rifatullah. Baru perintah fa'budni, baru kamu sembah. Perintah pertama mengenal Allah. Berempen dan mengenal Allah. Allah perintahkan innani anallah alladzi la ilaha illa ana, yang tiada Tuhan selain aku. Maknanya Allah itu wahdaniyah. Kenal aku dengan sifatku, kata Allah SWT. Maka dengan kita kenal sifat Allah ini, insya Allah kita akan bisa makrifat mendengar Allah SWT. Ada dua cara kita diperintahkan mengimani sifat Allah. Ada secara mujmal, menyeluruh, harus kita yakin bahwa Allah itu punya sifat banyak, gak terhitung. Muttasifun bikulli kamalan, bersifatan dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan, gak terhitung. Jangan kita katakan 20, banyak. Maka ini kadang orang-orang Wahabi Salaf itu banyak kita, orang-orang sunnah itu kok sifat Allah dibuat jadi 20. Berarti Allah itu gitu. Bukan sebenarnya. Sifat Allah itu banyak. Cuman kita diperintah mengimani secara mujmal dan tafsil. Kalau mujmal menyeluruh, dia terhitung sifat Allah dan ada hitungan. Kemudian kedua dengan apa? Tafsir detail. Nah ini ya yang 20 mulai wujud tidak bakok sampai mutakan. Ini yang detail yang perlu kita pahami dengan detail, tahu artinya, tahu maksudnya, tahu pemahamannya, tahu lawannya, tahu mustahilnya, tahu pemahamannya, tahu dalilnya. Ini yang 20 ini. Kenapa yang 20 oleh Imam Asy'ari disebutkan hanya ini yang bisa dicerna oleh akal? Selain itu nggak bisa. Kalau dikasih kita 20 ini yang paling pas untuk kita bisa kenal Allah. Yang selebih itu nggak mampu kita. Paham salah ya? Nah ini yang 20 yang kita diperintah imaninya serta tafsir. Contohkan ya, ini contoh saja supaya bagaimana kita mudah makrifat Allah itu. Ini makrifat secara akidah. Kalau makrifat secara akidah itu dengan akal kita.
Tapi kalau ma'rifat secara tasawuf dengan rasa, nggak bisa pakai lepas sudah akal dengan rasa. Nah, secara akal ini kan kita kadang bertanya ke teman kita, Allah itu ada nggak? Maka jawabnya ada wujud. Wujudnya itu wajib. Ini untuk mudah memahami, mengenal. Kemudian selepas orang itu tanya, Allah itu wujud, pirana wujud, pirana arah Allah Ta'ala, pirana arah, pirana mulia Allah Ta'ala. Akidahnya dari kampus sampai salah. Pirana arah Allah Ta'ala, Ustaz tidak tahu. Jawabannya sifat kedua. Apa sifat kedua? Kidam. Apa makna kidam ini? Allah no di tepiak. Ya wajib arah di tepiak, di tanakan, di nuah di nara. Ya wajib arah. Dan kanggung di arah haram kalau Allah di nara. Wajib nara Allah Ta'ala. Di tepiak, di tanakan, di nuah di nara. Nah selain Allah no itu pada alam semesta apapun itu wahna dek narak penetaraan si Allah Ta'ala. Makanya yang nisbatnya ke Allah itu wajibun. Ustaz, namun Allah Ta'ala no dan narak pihak itu berarti pihak diri nemesa. Ini benar nggak ini? Berarti lama Allah Ta'ala no dan pihak berarti pihak diri nemesa. Ini benar nggak? Benar. Hati-hati akidah ini. Benar enggak? Di interpiak, di intanakan, di nara, berarti ibiak di Indonesia. Marah apa istilahnya? Kepompong. Salah. Kalau kita katakan Allah itu ciptakan diri sendiri, berarti pernah tidak. Wah, di nara, kalau biak diri ini gugur, nggak boleh. Nisbat itu kepada Allah nggak boleh. Allah itu wajibul yang berat. Terus Ustaz, sampai pikiran arah Allah Ta'ala kan ya arah dinarak penembik wujuduhu bila ibtidak. Terus sampai pikiran arah Allah Ta'ala sampai pikiran sampai kiamat. Pada mulai kiamat talah Allah Ta'ala sampai pikiran. Jawabannya sifat ketiga apa? Bako akan kekal. Kekal ini maknanya yang benar dalam akidah itu tidak akan pernah berubah. Allah itu nggak akan pernah berubah, nggak akan pernah sakit, nggak akan pernah buah, nggak akan pernah lupa, nggak akan pernah lelah, nggak akan pernah bingung, nggak akan tersentuh itu pada diri Allah. Itu namanya kidam. Nggak akan pernah tersentuh perubahan pada diri zat Allah Subhanahu wujuduhu bila intiha. Terus tahu kan Allah Ta'ala Tuhan bis tahu Allah Ta'ala tahu Allah Ta'ala tahu anak. Jawabannya sifat selanjutnya kiamu binafsi. Dia itu bertahu Allah Ta'ala. Dia itu tempat karena Allah Ta'ala no arahnya li azali. Jangan kita katakan zaman. Kalau zaman nisbatnya ke makhluk. Arahan Allah li azali tanpa permulaan no. Dari itu dia tidak pernah butuh tempat sampai sekarang dia ciptakan tempat. Adanya Allah itu di mana? Qiyamu ta'ala binafsi, bertempat. Maka ini membantah paham-paham yang mengatakan Allah itu di atas arsh. Banyak sekali nanti bertentangan dengan ayat-ayat lain yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah dekat dengan kita lebih dari kan di atas, tumpang tindih dari. Makanya Allah itu tidak butuh tempat. Namun tuah tanya Malik ngembir mana Allah Ta'ala ngembir mana Ustaz berembir mana. Sifat selanjutnya mukhalafatun lil hawadis. Tidak nampak ada kan cuma mahma tasawwarat ibadah fallah bi khilafi dzalika Imam Malik
pikiran Allah marah ngenir ini. Tolak itu. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, berbeda dengan makhluknya. Terus bila roina selanjutnya Malik wah sekik tunggal ahad dan seterusnya diterangkan oleh para ulama. Paham soalnya? Nah, Al-Quran sepakat para ulama adalah sifat Allah, dan sifat Allah adalah bagian dari zat Allah. Maka sifat Allah bukan makhluk. Maka Al-Quran yang ada di diri Allah itu yang belum dipindah itu bukan makhluk. Kalau Al-Quran yang ini sudah makhluk itu. Kita tengok kenapa? Karena sudah ada rupanya, ada tulisannya, ada bacaannya, sudah makhluk. Tapi kalau Al-Quran yang masih yang ada dalam kalam Allah itu bila sautin wala harfin, yang tanpa huruf, tanpa harokat, tanpa suara, itu yang di kitab itu yang bukan makhluk. Salah ya. Nah, jangan Allah Subhanahu wa taala terakhir niki ada 4 tahapan Al-Quran ini sampai kepada kita, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Allah turunkan Al-Quran, Allah pindahkan Al-Quran dari kalamnya, dari dirinya Allah ke Lauhil Mahfuz. Ini yang pertama. Nah, ini nggak bisa kita bayangkan gimana cara Allah pindahkan itu, nggak usah kita pikirkan. Yang penting kita imani. Dalam Al-Quran Allah sebutkan innahu laqur'anun karim fi lauhil. Tidak usah kita rekan-rekan numpin tentu Al-Quran Lauhil Mahfuz. Yang pertama kita imani bahwa Allah turunkan Al-Quran pertama kali dari dirinya, ditempatkan di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua, Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunia. Mawaqi'in nujum, kalau disebutkan dalam Al-Quran mawaqi'in nujum, tempat bintang-bintang ini, yaitu langit yang paling dekat dengan bumi atau disebut Baitul Izzah. Nah, ini Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, jumlahnya genap 30 juz 1 bungkul itu. Makanya Al-Quran ini kan turun kepada Nabi itu yang ketiga itu nanti itu enggak beraturan, tetapi nanti selepas dikumpulkan semua, Nabi arahkan dok ayatul kada bikada wa suratul kada bikada, menyesuaikan apa yang turun di Lauhil Mahfuz. Nah, inilah yang diperingati di malam Lailatul Qadar itu. Al-Quran yang turun 30 juz melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, diturunkan ke Baitul Izzah, mawaqi'in nujum atau sama'id dunia, yang langsung 30 juz oleh Jibril, perantara Jibril. Kemudian yang ketiga yaitu dari Baitul Izzah sama'id dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini yang bertahap, ini yang diturunkan di tanggal 17 Ramadan. Kama anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jamaah. Ini yang dirayakan sebagian teman-teman kita di 17 Ramadan, merayakan Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi. Apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya itu diturunkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah kepada Nabi awal mulanya 17 Ramadan. Nah, yang terakhir ini selepas sampai kepada Nabi, yang terakhir ini yaitu usahanya Nabi menurunkan Al-Quran ke hati-hatinya para sahabat. Nah, ini intinya. Kalau yang tiga itu mungkin sudah sering kita dengar. Ini intinya, usaha Nabi meletakkan Al-Quran dari lisan para sahabat menuju ke hatinya para sahabat. Ini yang dikorbankan oleh Nabi sehingga beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah, sampai meninggal di Madinah, tinggalkan kampungnya, sampai para sahabat itu syahid. Hanya apa? Memasukkan Al-Quran yang dilisani ke dalam hati, sampai sahabat itu banyak yang syahid, tinggalkan kampungnya, korbankan aisyahnya, dan semua karena apa? Usaha memasukkan Al-Quran dari lisan ke dalam hati. Jadi usaha yang paling penting. Insyaallah ya.
Inilah yang perlu kita usahakan, bukan sekedar kita baca-baca saja, tapi kita usahakan. Seperti Nabi kita, pernah Nabi ditanya, Aisyah gimana radhiyallahu anha, gimana akhlak Nabi itu? Kana khuluquhul Quran. Kalau udah baca Al-Quran, lagu akhlak itu masih harus tenangis, harus risu. Harus akhlak kita ini, kalau kita mau hakikat Al-Quran masuk, maka dia akan berbentuk kepribadian yang baik. Maka harus kita hati-hati, tertentu kita yang hafiz Al-Quran, yang dia mengenal Al-Quran. Jangan sampai yang disebutkan dalam fadilah amal itu banyak orang baca Al-Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran, enggak sesuai akhlaknya dengan Al-Quran tersebut. Hujjatun alaih, jadi hujjah untuk mereka. Maka melalui malam nuzul Al-Quran ini kita targetkan semua anak-anak kita menjadi hafiz Al-Quran. Kalau sudah jadi hafiz, stop, jangan stop di situ. Usahakan mereka memahami makna Al-Quran. Kalau sudah memahami, jangan stop sampai situ. Harus dia usaha memasukkan Al-Quran ke dalam hati. Baru ini nanti yang akan jadi syafaat kita di akhirat. Anak-anak kita yang sudah mampu memasukkan Al-Quran ke dalam hati, bukan sekedar di lisan saja, bukan. Karena zaman sekarang ini banyak disabdakan oleh Nabi. Ada orang-orang yang dulu Nabi itu pernah satu ketika, ini terakhir mungkin, ada seorang itu ahli ibadah, kuat ibadahnya, tetapi Nabi katakan dari rusuknya orang inilah yang akan keluar nanti orang-orang yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Rasul? Kamu tengok itu di situ. Kalau kamu mampu bunuh dia, bunuh, tidak apa-apa. Maka sahabat datang, pedang bunuh, jangan kamu jika disembahyang. Nganteh sahabat, ya apa Al-Quran di luar kepala nganteh. Di luar saya nganteh ini lelah. Ya Allah, biar selesai sembahyang. Oleh nana. Kalau mana malik ketua beda nana, jangan bikin sujud. Tapi Nabi sabdakan bacaan Al-Quran itu hanya sampai belum sampai ke hati. Inilah nanti orang dari rusuk mereka ini akan keluar orang yang namanya khawarij. Insyaallah ya, ini usaha doakan terus anak-anak kita ini selain mereka hafal paham makna Al-Quran, usahakan masuk ke dalam hati. Artinya ini nanti yang anak kita yang akan memberikan syafaat buat diri kita. Insyaallah ya, mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat untuk yang sendiri terutama dan untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempatkan umur kita sampai pengakhir bulan Ramadan nanti, dan kemudian lagi bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. اللهم صل على محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا ناعمين، حمدا راضين، حمدا مستكبرين، حمدا وعافين عنه كافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بجاه نبيك المصطفى وبرسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن معرفتك ومشاهدتك. اللهم بارك لنا في رمضان، وفقنا يا الله الإحياء ليلة القدر، واجعل رمضاننا هذه فاتحة خيرا لنا ولسائر المسلمين، واجعلنا ممن يصوم ويقوم إيمانا حسابا، وتقبل ما عملنا فيها من الصيام والقيام وقراءة القرآن، وتقبل يا الله ما عملنا فيها من الصيام والقيام وقراءة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي الكريم